Amin. Mesti. Mari kita muji lagu favorit kita, Mas MK. Nggak ada musiknya, Bu. Nggak ada musiknya, ya apa ini? Tepuk tangan. Ada, Pak. Apa Mbak Ere, semangat. Karena musiknya. Mari kita nyanyikan Mas MK. Dimanapun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan. Kabarkan sukacita, MK Diaspora Sejahtera, MK Diaspora Sejahtera. Dimanapun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan. Kabarkan sukacita, MK Diaspora Sejahtera, MK Diaspora Sejahtera, MK Diaspora Sejahtera. MK ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK, murid Kristus. Yes, we can. Murid Kristus. Yes, we can. Haleluya. Mari untuk menyambut sharing kita, mari kita pujikan lagu pujian dan syukur. Biarlah kita mengucapkan syukur selalu pada Tuhan dalam keadaan apapun keadaan kita. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, urapi kami. Oh, haleluya, Roh Kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah persembahan. Oh, ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku harga di mata-Mu. Segenap hidupku segenap hidupku persembahkan, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku
penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan, segenap hidupku persembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup persembahan, segenap hidupku persembahan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami berharga Tuhan di hadapan-Mu meskipun kami orang yang tidak berkenan, berdosa, banyak kesalahan, banyak tidak berkenan di hadap-Mu, tapi Engkau menghargai kami. Oh, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, Engkau Allah yang kami sembah. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat malam hari ini kami akan bersharing, mendengar akan firman-Mu. Urapi misalnya yang akan membawakan sharing malam hari ini Tuhan. Biarlah sharing akan firman-Mu ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pengertian dalam hidup kami. Tuhan, kuduskan, sucikan telinga, pikiran kami Tuhan. Oh, biarlah kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah, haleluya Yesus, biarlah Engkau selalu menyertai melindungi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan dalam keadaan zaman sekarang Tuhan, tapi Engkau tetap ada di samping kami, tetap ada karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, urapi setiap anggota MK yang mendengarkan akan firman-Mu di setiap rumah-rumah Tuhan. Engkau Engkau hadir di setiap kami. Engkau mengurapi kami dengan urapan-urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 amin. Kami serahkan sharing kami kepada Bu Sonia. Shalom, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Maafkan kalau nanti disela-selai sama batuk ya. Gantian sama Bu Suli. Enak rek ngebas. Ngebas sekarang. Wah, harusnya nyanyi gini nih ya. Ya, puji Tuhan, tak pikir, Bu, ada 4 tahun, 5 tahun mungkin ya, nggak pernah flu. Ya, biar ngalami lagi flu, itu kayak apa, gitu ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan sharingkan firman dengan judul Allah adalah Bapa kita. Seberapa pentingkah kita memaknai Allah sebagai Bapa kita? Mari kita baca di Matius 23 ayat 9.
Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Amin. Nah, figur seorang Bapa itu adalah bapak gitu ya, ayah gitu ya. Figur seorang ayah itu satu pribadi yang pasti akan melindungi anaknya, pasti akan bimbing anaknya, mencukupkan segala kebutuhannya gitu ya kalau Bapak kita di dunia. Nah, tapi pada waktu itu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tidak memanggil seorang pun Bapa, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu yang di surga. Dilarang untuk menyebut siapapun Bapa gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini bukannya Bapa, kayak saya manggil Bapak saya gitu, bukan gitu ya. Disebutkan dalam ayat pasal ini bahwa Bapa yang dimaksud adalah Aba yang dalam bahasa Ibrani. Dalam konteksnya, Aba adalah oknum yang mempunyai kuasa, otoritas, dan kontrol atas hidup manusia. Ya. Dan juga Aba adalah punya kuasa untuk memberkati ataupun menghukum manusia. Nah, dalam konteks ini tentunya yang dimaksud Aba itu bukan Bapak kita, itu bukan gitu ya. Yang dimaksud yang boleh menyandang kata Bapa dan Aba dalam firman ini adalah cuma Allah saja. Siapa yang bisa memberkati dan menghukum manusia? Siapa yang punya otoritas atas hidup manusia? Jadi yang pantas menyebut Aba, disebut Aba adalah Allah saja. Nah, pada zaman itu orang Farisi atau ahli Taurat itu adalah orang-orang yang omdo. Tahu omdo? Omong doang. Jadi mereka itu pinter mengajarkan Taurat. Pinter apal semua kitab Taurat itu mereka apal. Tapi tidak dihidupi, tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan mereka itu sangat jauh dari kitab Taurat yang mereka sendiri ajarkan. Bahkan kebaikan mereka itu hanya untuk, kalau ada yang baik ya, hanya untuk mencari nama, hanya supaya dihormati. Mereka berlomba-lomba supaya bisa disebut rabi, bisa disebut aba, bapak. Berlomba-lomba supaya bisa disebut seorang pemimpin gitu ya. Mereka senang mendapat pujian, senang dengan jabatan pemimpin agama. Nah, rabi disebut kadang-kadang Yesus juga pernah yang menyebut ya. Yudas kalau nggak salah menyebut dia rabi. Guru yang agung dan terkemuka, guru yang menguasai hukum-hukum agama, dan biasanya yang menguasai hukum-hukum agama ditunjuk sebagai pemimpin. Nah, itu tujuannya mereka. Mereka senang mengajarkan Taurat, berlomba-lomba, dihormati, dan supaya bisa jadi pemimpin. Jadi kalau jadi pemimpin itu kan hebat gitu ya. Jadi menghidupi itu ya nggak perlu. Yang penting hebat jadi pemimpin. Bahkan mereka disebutkan mereka menduduki kursi Musa di ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Wah, sampai disebut menduduki kursi Musa. Jadi mereka mengajarkan Taurat itu dengan cermat sekali, seakan-akan Musa gitu ya. Cermat sekali mengajarkan Taurat itu. Betapa pinternya mereka. Kalau sekarang itu orang yang ngerti firman Tuhan sampai ngelontok, sampai dalam-dalam tuh ngerti betul gitu ya. Mereka ini orang-orang. Nah, karena itu Yesus dalam situasi seperti itu, Yesus menyuruh murid-muridnya
jangan pernah menyebut seseorang itu Bapa kecuali Bapamu di surga. Karena yang disebut Bapa pada zaman itu orangnya nggak bener gitu ya. Jangankan Bapak biasa, jangankan pemimpin rohani biasa aja nggak layak. Apalagi kalau yang disebut Bapa yang Aba, hanya Allah yang pantas disebut Aba. Kalau zaman sekarang, kalau tak pikir-pikir, kalau di NSCC gitu full timer itu tak perhatikan ya. Kalau ngomong no Pak Sudi itu, Bapak kemana? Loh, Bapak tadi datangnya jam berapa? Siapa yang ngantar gitu? Misalnya gitu ya. Ngomongnya tuh nggak Pak Sudi gitu, nggak ngomongnya Bapak gitu ya. Jadi sekarang aku teringat, oh berarti Bapak untuk Pak Sudi adalah pemimpin rohani yang dihormati. Jadi Bapak orang sudah tahu sudah, oh yang dimaksud Pak Sudi. Terus kalau kupikirkan lagi, orang Katolik memanggil gembalanya juga Bapak. Romo itu kan bahasa Jawa artinya kan Bapak juga kan ya. Nah, orang Katolik juga manggil Romo, Bapak gitu ya. Tapi tetap yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah Allah yang boleh disebut Bapak. Tetapi berbeda sebutan Bapak pada zaman sekarang, pemimpin rohani yang dihormati aja. Gitu ya. Satu, sadari bahwa kita diadopsi menjadi anak-anak Allah oleh karena penebusan Kristus. Nah, kita ini mutlak menjadi orang yang tidak bisa dengan natur dosa, tidak bisa melawan dosa dengan kemampuan sendiri. Bahkan kita dulunya itu disebut sebagai budak dosa. Nggak bisa melawan dosa dengan kemampuan sendiri. Kita bisa lihat dengan yang terjadi dengan bangsa Israel ya. Tidak bisa melawan dengan kehendaknya sendiri. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, darahnya itu menyucikan. Darahnya itu menebus segala dosa kita. Darahnya itu membenarkan kita yang orang yang bersalah, orang yang berdosa, tetapi dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Allah karena cintanya kepada manusia ini mengampuni manusia dengan karya Yesus Kristus. Nah, bukan cuma mengampuni saja. Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus bukan cuma diampuni saja, tetapi kita juga diadopsi menjadi anak-anak Allah. Karena itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sekarang disebut sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita yang dahulu manusia berdosa sekarang menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Anak-anak Allah ciptaan yang baru ya. Nah, setelah kita menjadi anak-anak Allah, kita punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Untuk memanggil Allah itu Bapa, Aba, Bapa kita, Aba kita. Kenapa? Kan kita sudah diangkat jadi anak. Tadi kita berhak memanggil dia Aba, ya Bapa. Gitu ya. Dan nggak semua orang berhak untuk memanggil dia Bapa. Nggak semua orang. Hanya orang-orang spesial yang sudah percaya Yesus dan sudah diampuni berhak memanggil dia Bapa. Mari kita baca di Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia,
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, karena kita ini menjadi anak, kita berhak atas ahli waris, menjadi ahli waris. Punya warisan, kita berhak atas janji-janjinya Tuhan. Janji-janji Tuhan itu kan semuanya baik ya. Kita berhak atas semua janjinya Tuhan. Dan kita berhak nantinya hidup bersama Bapa di surga. Tapi kita juga harus menjalani proses-proses, menjalani ujian-ujian, menjalani proses pengudusan di dunia ini supaya makin hari makin baik, makin seperti Yesus. Nah, gitu. Sekarang kita sharing yang pertama dulu. Apa konsekuensi bagi kita karena sudah menyandang nama Allah, anak Allah? Nah, waktu kita sudah menjadi anak Allah, sekarang kan kita anak Allah ya, statusnya anak Allah. Itu nggak boleh senang-senang hore, anak Allah hore gitu. Sudah terus berhenti sampai situ kan? Ada konsekuensinya jadi anak Allah. Apa kira-kira konsekuensinya? Apa Mbak Erna? Suaranya belum Mbak Erna? Iya sih, Ali. Menjaga Ali menjaga apa nama baik Allah, menjaga apa perintah Allah, tingkah laku kita sebagai anak-anak Allah. Harus taat kayak gitu Bu, harus ya bagus, harus nurut, harus nurut. Sebagai ya, orang tua, ya? Kenapa? Iya betul. Bu? Iya betul. Oh, Oke batuk. Ya, sebagai seperti ibu kalau punya anak itu ya apa? Kalau anaknya tidak nurut, kalau anaknya tidak nurut, mangkel, sedih, iki kok gak pernah nurut, mau ngasih duit, mari ngono karena gak nurut gak dikai, ya mungkin seperti itu Tuhan, tapi Tuhan itu maha pengasih karena maha pengampun, ya kita harus apa menurut perintah, menurut apa ajaran kalau ini ya, soalnya ajaran agama, menurut ajaran Tuhan, menurut ajaran Abah kita. Ya. Ya, itu aja Bu, singkat menyeluruh. Itu semuanya benar. Cuma kalau menurut kristosentris ada tambahannya sedikit bahwa ketika kita menurut kepada Tuhan, bukan berarti supaya dikasih uang, gitu ya. Ketika kita taat kepada Tuhan, kepada Allah, Aba kita, ya memang kita harus taat, soalnya Dia Bapa, soalnya Dia Allah. Ya kita harus sebagai manusia ya harus taat. Motivasinya enggak boleh ada embel-embel gitu ya. Motivasinya. Seperti tadi umpamanya contoh itu Bu, contoh ya. Di dunia. Contoh di dunia. Kalau di atas ya lain. Kalau di atas ya lain. Allah kaya. Mbak Erna tadi sudah betul, cuma ditambahi seperti itu kalau ajaran kristosentris yang sekarang itu ya. Untuk manusia untuk selalu mengingat bahwa Dia adalah Bapa yang patut kita sembah, kita taati, kita hormati. Tapi tetap kita berhak atas janji-janjinya Tuhan. Bu Sulis? Seperti yang lulus sekolah, janji. Ya, hampir sama kayak Mbak Erna, karena sudah menyandang nama anak Allah, berarti uripe ora oleh isini-sini bapake.
Terus saya iseng-iseng karena ada Brian, saya kasih bahan sharingnya. Jawabannya di pemikiran saya juga Bugem, bahwa ada juga konsekuensi yang mungkin agak tidak enak ketika kita jadi anak Allah. Mungkin ada orang yang jadi berpandangan lain sama kita, gitu ya. Jadi kan karena orang-orang yang jadi tidak dekat sama kita, barangkali karena tahu kita Kristen, jadi apalagi di lingkungan yang kita minoritas, salah satu konsekuensinya pasti begitu, karena kita berbeda. Itu kalau mau Brian. Kalau bagi saya tadi yaitu jadi hidupnya sebenarnya maunya saya itu begini gitu ya, maunya saya itu enak yang ini, tapi karena kita, waduh, saya kayak di rumah kita suka nuturi anak, ojo sampai yo di sekolah ngisi mama. Nah, itu kan sama kayak kita ibu kem yo. Iya. Ibunya enggak boleh ngisi bapak gitulah kalau menurut saya. Iya. Dan Brian pinter banget, Brian. Kok pinter ya? Loh, Brian Nah, pinter kan banget dari tadi Sonya. Loh, tadi di Roma 8 ayat 17 kan kita harus menderita bersama dia. Coba kita baca lagi, dan Roma 8 ayat 17. Aku pikir kok diem aja, padahal aku belum share, maaf. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Benar nggak sih kayak itu? Mungkin ya. Memang ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai anak Allah. Kak enak, wah seneng anak Allah gitu ya. Ada konsekuensi yang harus kita alami juga gitu. Kalau kita mau dipermuliakan bersama Dia. Nah ya kok Brian kok cerdas ya. Luar biasa. Saya malah nggak kepikiran. Jangan-jangan bisa juga dibunuh gara-gara jadi anak Allah. Oh iya, itu betul. Ya kayak gereja-gereja yang dibom. Terus kalau kita lihat kesaksian di daerah itu kan keluarganya sendiri yang membunuh, dikejar-kejar, kalau nggak balik ke agamanya dibunuh. Kesaksian itu banyak. Iya, kayak gitu. Orang yang darah kita halal. Kayak Bugem, orang dicoret dari kakak, gitu-gitu dia. Iya. Menurut kita mereka halal katanya. Iya, menurut mereka ya memang gitu. Membunuh orang Kristen itu berbuat baik kepada Allahnya. Ada ayatnya. Mereka merasa bahwa dia berbuat baik kepada Allahnya. Ada ayatnya itu. Nah, memang harus itu ada hal-hal darah kita halal. Iya. Iya. Dan kita bersyukur kalau di Indonesia belum terlalu parah ya. Hal seperti itu belum terlalu parah. Karena itu respon kita pada saat-saat ini adalah bersyukur kalau bisa ibadah. Bersyukur kalau bisa onsite. Bersyukur kalau bisa dengan bebas beribadah. Karena kalau suatu kali tidak bisa beribadah pun, itu pun alkitabiah. Bisa, tidak bisa beribadah. Bahkan firman Tuhan di internet pun itu bisa nanti diganti. Atau mungkin bisa dihapus. Itu juga bisa terjadi seperti itu. Jadi saat-saat ini, saat masih ada anugerah, kita harus beribadah dan bersyukur. Suaranya Bu Sulis podo mbek suaraku. Mbak Juni, kalau menurut Mbak Juni, konsekuensinya ya, kita menyampaikan kabar baik tentang keselamatan seperti mencari jiwa. Itu ada
Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau kita Iya. menjadi menyandang status anak-anak Allah, kita harus menyampaikan kabar baik tentang keselamatan, mencari jiwa sampai ke ujung-ujung bumi. Ujung-ujung bumi maksudnya kan ke seluruh teman-teman kita. Iya, Baik itu. iya. Ya, itu betul. Jadi seharusnya kita melakukan seperti itu ya. Tapi sampai saat ini sepertinya kok sulit. Tetapi kalau ada kesempatan, kita tidak boleh membuang kesempatan. Misalnya ketemu orang sakit yang belum percaya Tuhan, ya ayo cepat dilakukan gitu. Mbak Juni, pernahkah memberitakan kabar baik dan orang itu menjadi percaya kepada Tuhan? Pernah Bu Gem beberapa kali sampai dia pelayanan, sampai masuk pelayanan, sampai sekolah Alkitab juga pernah itu. Oh, puji Tuhan ya. Ya, Jadi, Muslim. lanjutkan Mbak Juni. Iya. Lanjutkan Mbak Juni. Nggak pernah berdoa terus ikut saya, kita ajak ke gereja, lama-lama dia masuk pelayanan sampai masuk sekolah Alkitab juga. Wah, luar biasa itu. Dilanjutkan Mbak Juni, jangan berhenti ya. Iya. Puji Tuhan. Gimana Pak Nyoman? Suaranya Pak. Yang itu Pak, yang garis merah diklik. Ya. Oke. Ya. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya, orang percaya seharusnya mempunyai keinginan tulus ikhlas untuk menyenangkan hati Tuhan atau hati Allah dalam kasih, pengabdian, pujian, dan kekudusan. Yang kedua, keinginan terbesar kita seharusnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Ini menuntut agar kita memisahkan diri dari dunia dan semakin mendekat dengan Allah. Ketiga, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai sudah mati atas dosa dan sebagai rumah Roh Kudus. Itu bisa dibaca di 1 Korintus 6 ayat 15 dan 19. Lain-lain yang menunjang mengenai hal tersebut adalah dalam Kolose 3 ayat 2 yang isinya, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan di Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu Pak, Ibu Sonya. Yang penting sebenarnya adalah saya bisa mengutip di sini mengenai doa Bapa kami yang di surga. Itu bisa dibaca di Matius 6 ayat 9 karena identik dengan Matius 23 ayat 9 dan 10. Doa melibatkan penyembahan kepada Bapa surgawi. Sebagai Bapa, Allah mengasihi kita, memperdulikan kita, dan dengan gembira menyambut persekutuan dan keakraban dengan kita melalui Kristus kita dapat menghampiri Dia pada setiap saat.
Jadi setiap saat kita dapat mengampiri tahta kasih karunia-Nya. B. Allah sebagai Bapa tidak berarti bahwa dia seperti seorang bapa manusiawi yang membiarkan anak-anaknya berbuat salah atau yang tidak mendisiplinkan mereka dengan benar, karena Allah adalah Bapa yang kudus yang harus menentang dosa. Yang terakhir, sebagai Bapa surgawi, ia dapat memberi berkat dan juga dapat menghukum, bertindak dengan adil dan murah hati. Cara Allah menanggapi kita sebagai anak-anaknya tergantung pada iman dan ketaatan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Sekian dulu Ibu Sonia, tambahan saya. Ya Pak, jadi sebagai anak-anak Allah kita harus hidup kudus. Harus memikirkan perkara yang di atas. Soalnya kita kan anaknya Bapa yang di atas. Bukan Bapa di bumi gitu ya. Nah, dan kita harus bersyukur karena sudah diberikan keselamatan yang adalah pemberian Allah. Nah, dan Allah sudah melakukan tugasnya dengan membimbing, memberkati, tetapi juga menghukum kita kalau kita salah. Nah, hukuman ini pasti dengan tujuan yang baik supaya kita tetap ada di jalan-jalan kebenaran, gitu ya Pak. Ya. Makasih Pak. Dona gimana? Ya, konsekuensi menjadi anak Allah seperti kalau di dunia kayak kita lihat kemarin peristiwa meninggalnya Ratu Elizabeth dari Inggris ya, kan langsung diwariskan kerajaannya kepada Pangeran Charles. Dan itu kan kalau kita anaknya raja, anaknya bapak kita, berarti kan kita apa ya, istilahnya itu merepresentatifkan keberadaannya gitu ya. Jadi kita karena kita yang ada di dunia ini, kita yang ada di bumi, kan dunia nggak kenal bapak kita kan ceritanya gitu ya, dunia nggak kenal sama Allah kita kan. Nah, kita yang harus membuat orang dunia itu melihat seperti apa Bapa kita, ya enggak? Jadi ketika dunia melihat kita, harusnya dunia melihat bahwa Bapa yang Allah yang kita sembah yang adalah Bapa kita itu seperti demikian. Allah yang penuh kasih, Allah yang adil, Allah yang penuh kebaikan, tapi juga dia jujur, dia padanya tidak ada kecurangan, berarti pada kita juga tidak boleh ada kecurangan. Jadi dunia tahu bahwa Allah Bapa kita yang kita sembah itu seperti A, B, C, D gitu kan. Dunia tahu, itu konsekuensi kita, jadi artinya kewajiban kita. Kita dapat hak, kita jadi anak Allah, kita punya hak yang seperti di Roma tadi ya. Kita punya hak mewarisi semua kekayaan Allah kita, kekayaan Bapa kita. Tetapi kita juga di satu sisi kita punya kewajiban. Kewajiban kita adalah membuat dunia melihat seperti apa sih Bapa kita ini, seperti apa Allah yang kita sembah ini gitu. Tentu saja dia penuh kasih, tapi dia juga kudus, dia juga punya aturan-aturan, dia punya ketetapan-ketetapan, dan itu adalah kebenaran gitu kan. Dan kita harus membawa hidup kita supaya dunia melihat seperti apa sih Bapa kita. Dan kemudian goalnya adalah membuat mereka juga mau untuk menjadi anak dari Bapa kita. Seperti itu kira-kira ya penggambaran umumnya. Ya, bagus sekali. Jadi goalnya itu adalah ya tetap cari jiwa ya. Itu amanat agung, agung. Ya, kalau kita mikir bagaimana gitu ya. Tetapi kita bisa berdoa supaya Tuhan mengirimkan orang yang bisa untuk diselamatkan. Kita bisa berdoa seperti itu. Kesempatannya nggak tahu bagaimana atau kapan gitu, tapi kita lebih banyak mempersiapkan diri. Ya, firman Tuhan bilang dengan banyak bersiap sedialah, baik atau tidak baik waktunya untuk memberitakan Injil. Katanya firman gitu ya. Ya, jadi gak mungkin kita minta Tuhan supaya dikirimkan jiwa, tetapi kita nggak bertekun di dalam MK misalkan, nggak bertekun baca firman gitu.
Lah kita sendiri nggak gitu kenal sama Bapak, gimana mau menceritakan kepada orang lain. Kita sendiri harus kenal supaya kita bisa mengenalkan Bapa kita kepada orang lain. Jangan seperti firman katakan, jangan seperti orang buta, menuntun orang buta. Sama-sama nyebur nanti. Akhirnya kita nggak memberkati orang, akhirnya malah jadi batu sandungan. Itu sering kali terjadi, malah jadi batu sandungan. Sering kali terjadi. Nah, sekarang saya lanjutkan ke poin yang kedua. Penyebutan Aba pada Allah menunjuk kebergantungan kita dengan Allah. Jika panggilan Aba hanya untuk Allah, sudah tentu ia menuntut ketaatan dari umatnya yang lebih besar dari ketaatan yang diberikan manusia kepada ayah mereka. Sudah pasti ya, karena dia Bapa yang berdaulat atas hidupnya manusia. Kita mati, kita hidup, ya tergantung Bapa. Kita selamat, ya diselamatkan Bapa, gitu ya. Jadi nggak masalah keselamatan di dunia, bahkan sampai nanti bisa memberkati, bahkan bisa menghukum kita. Tentu saja kita harus, bahkan dia yang menciptakan kita, sudah tentu kita harus taat kepada Bapa secara mutlak, melebihi ketaatan kita kepada manusia, siapapun, bahkan termasuk kepada ayah yang di dunia ini. Gitu ya. Kalau saya sendiri fatherless, nggak punya bapak, jadi ketika suatu hari tiba-tiba mengenal Bapak gitu, rasanya wah, mongkok di sini, ini itu. Jadi wah, hebat. Hebat loh, ternyata aku itu anaknya Allah itu ya. Gak popo nggak punya bapak di dunia, nggak popo. Tetapi ternyata anaknya Allah. Hebat benar itu, jauh lebih hebat. Karena itu kalau orang sudah punya, sudah kenal sama bapak, nggak mungkin bisa stres, nggak mungkin. Kalau anak-anak muda sekarang gampang kan stres, ada yang bunuh diri, ada yang hidupnya nggak karu-karuan gitu ya. Karena apa? Sebabnya apa? Karena broken home kayak gitu-gitu ya. Itu berarti karena belum mengenal Bapa. Kalau sudah mengenal Bapa yang di surga, nggak ada hal-hal yang bisa mempengaruhi. Bahkan anak itu akan bisa memberkati orang tuanya. Itu kalau kupikir-pikir. Soalnya ketika kenal Bapak, anak Bapak, itu rasanya sudah penuh, sudah nggak butuh orang lain lagi, rasanya kayak gitu. Nah, untuk itu sadarilah kemahabesaran Tuhan dan hidup bergantung kepadanya. Jangan sampai kita mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Mari kita baca di Matius 6 ayat 9. Nah, tadi Pak Nyoman sudah menyinggung. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, hal yang sangat penting bahwa Allah sendiri itu harus dihormati, harus dimuliakan, harus ditinggikan di dalam setiap doa-doa kita, juga di dalam setiap perbuatan cara hidup kita. Jadi harus dimuliakan, ditinggikan, seperti yang Dona tadi singgung, harus perilaku kita sehari-hari harus memuliakan Allah gitu ya. Enggak di doa-doa juga dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kita harus menjaga nama baik Allah, harus menjaga nama baik gerejanya, harus menjaga nama baik Injil. Nah, kalau ku ingat itu ada stand up komedi namanya Mongol gitu ya. Dia kan dulu ikut gereja setan, sekarang dia anak Tuhan gitu ya. Lah, dalam setiap dia stand up itu
perkataannya sepertinya ingin memberkati. Aku menyadari seperti ingin memberkati karena dia sekarang kan sudah kenal Tuhan, udah rajin ke gereja gitu ya. Tapi setiap kali aku mendengar itu rasanya kok apa ya, kok gak nyaman. Soalnya apa? Kadang itu kan kalau nggak bisa tidur, ya pergi aja ke gereja, nanti bisa tidur di sana. Terus bercerita itu dalam hal lucu-lucu gitu ya. Hamba-hamba Tuhan suka uang gitu. Jadi kalau perpuluhan itu gini, kalau perpuluhan tuh gini. Aku tahu dia ingin memberkati, aku tahu dia melucu gitu ya. Tapi gak nyaman hati saya itu, nggak tahu benar atau enggak ya. Itu buat saya itu mempermalukan gereja Tuhan, mempermalukan Injil. Itu termasuk. Soalnya yang melihat dia bukan cuma orang Kristen. Kalau aku bicara sama Bu Sulis, misalkan ngomong no gereja, misalkan ngomong hamba Tuhan, itu kan private dan pasti bukan untuk tujuan yang jelek. Tetapi ketika diflorkan, apalagi dijadikan bahan guyonan, itu tidak mempermuliakan Allah itu. Malah bisa jadi batu sandungan, malah mencemarkan nama Allah. Orang di luar, oh ternyata di gereja itu podo ae kok di masjid. Gitu-gitu ya. Jadi bagaimana Kak Nyaman lah, silakan nanti memberi pendapat ya. Pokoknya menurut saya itu salah wis. Karena Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, namanya itu kudus. Kita jangan sembarangan dibuat bahan bercandaan. Bahkan gerejanya jangan, bahkan firman jangan. Gitu kalau menurut saya gitu ya. Ketika kita jadi anak Allah, hubungan kita sama Bapak itu kan dekat. Dekat loh, kita boleh manggil dia Bapak gitu ya. Selamat pagi Bapak. Waduh, dekat sekali aku sama bapakku aja nggak pernah gitu ya. Jadi hubungan kita itu dekat sekali sama Bapak. Tetapi tetap kita harus bersikap hormat karena dia itu Allah yang kudus. Tetap kita harus beribadah dengan gentar dan takut karena dia maha kuasa. Nah, begitu. Kita lanjut ke sharing kedua. Bagaimana pengenalan yang benar akan Allah membuat hidup kita bergantung kepada Allah? Bagaimana pengenalan yang benar akan Allah membuat hidup kita bergantung kepada Allah? Apakah bisa seperti itu? Kalau kita lebih kenal Tuhan, kita lebih bergantung hidup kita kepada Tuhan. Gitu ya. Coba Bu Sulis, itu dibisiki Brian itu. Ada pembisik. Ada pembisiknya. Gini loh. Kalau tadi dia tanya gini loh. Kalau misalnya kita punya teman, kita kenalin teman kita. Oh, dia itu suka nolong kita. Oh, dia itu suka bantu kita. Pasti kita senang. Terus kita merasa kalau saya perlu pasti saya ditolong. Gitu katanya dia. Bisa. Jadi kalau secara orang dewasanya mungkin begini, dengan semakin mengenal Allah, kita kenal tuh sifat Allah. Betapa berkuasanya dia, betapa baiknya dia, betapa dia selalu ada buat kita. Itu membuat kita bergantung. Ketika kita susah, kita tahu kepada siapa kita bergantung. Ketika kita mengalami sesuatu, kepada siapa kita bergantung. Mungkin begitulah kalau bahasa dewasanya, Bugem. Wah, hebat itu. Ya apa lek Brian? Ya apa lek Brian ikut duduk sekalian? Ya apa lek Brian PS? Bisa, tak jatuh ya. Supaya sekarang saya punya teman diskusi ya ini. Iya, luar biasa loh. Luar biasa. Luar biasa. Ternyata. Ketularan Mbak Dona.
Ada calon-calon hamba Tuhan. Yes. Ya, Begitu itu kan, Gem? berarti Bu Sulis sudah memuridkan Brian. Udah Aduh, pasti nggak ada. amin. Bukan tanpa peran dari Bu Sulis itu nggak mungkin. Iya. Pasti ada perannya. Mamanya sudah memuridkan. Iya betul. Kalau Kadang-kadang kita kan sudah. Kenapa? kadang-kadang saya tuh merasa begini, Bu Gem. Dia ini kurang sentuhan saya secara rohani, saya merasa gitu ya. Karena ya waktunya tinggal segini gitu. Makanya kadang-kadang suka berdoa, Tuhan, saya ini kok kayak kurang berperan. Kan ada orang yang benar-benar sama anaknya pendalaman Alkitab gitu. Saya kan hanya bisa ingatkan, ayo jamnya renungan, gitu-gitu aja, Bu Gem. Kadang-kadang merasa masih kurang lah memuridkan ini. Tapi ternyata enggak kan, yang penting buahnya kelihatan. Jadi mungkin waktu yang sedikit itu quality ya, quality time. Bukan panjang Itu. waktunya, tetapi waktu yang berkualitas. Bisa memuridkan. Ya itu benar kan, kita tahu dari firman yang kita baca, kita tahu bahwa Tuhan Allah itu baik. Bahkan sudah nggak perlu bukti lagi, sudah dibuktikan dengan Yesus yang mati di kayu salib gitu ya. Kita juga tahu loh, Tuhan itu setia, sudah dibuktikan dari Alkitab, dari hidup kita sehari-hari. Udah berapa kali aku meninggalkan Tuhan, berapa kali wis bolak-balik dipanggil terus gitu ya. Itu karena dia setia, dia sabar gitu ya. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba aku dalam masalah besar, terus Allahku akan meninggalkanku. Itu sungguh gak mungkin gitu. Karena memahami karakter daripada Allah, kita bisa bergantung kepada Dia. Tidak khawatir harusnya ya. Iya, tidak khawatir, bergantung. Diberkati nggak diberkati, ada maksud baik Allah. Mungkin belum waktunya, mungkin ini itu gitu. Kita kan nggak bisa tahu apa yang ada di depan kita, tetapi Tuhan itu tahu. Bersamaan dengan waktu, kita pasti nanti akan merasakan maksud baik Tuhan. Ya, Mbak Juni. Tadi apa, lupa saya. Bagaimana pengenalan yang benar akan Allah membuat hidup kita bergantung kepada Allah. Pengenalan kita yang benar, kita banyak baca firman Tuhan ya, karena di dalam firman kita bisa mengenal Allah dengan secara intim, secara leluasa ya. Ya. Terus kita banyak-banyak berdoa. Ya, berdoa. Oh, Berdoa, ya betul. Berdoa itu juga menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Jadi kita curhat apapun. Lebih kenal dengan Allah lagi kan, selain membaca firman kita harus berdoa juga. Ya. Banyak berdoa. Oh ya, dalam keintiman gitu ya, bisa mendengar suara Tuhan. Sudah, Pak Juni? Sudah, Bu Gem. Ya, jadi dalam berdoa kita pun bisa kadang-kadang mendengarkan suara Tuhan. Dalam berdoa kita mengatakan apapun masalah kita, apa rencana-rencana hidup kita. Nah, disitulah kita bergantung kepada Tuhan, karena kita tidak akan melakukan sesuatu pun tanpa mengatakan lebih dahulu kepada Tuhan. Karena itu kita bersaat teduh pagi. Karena kita menceritakan semuanya hari ini rencana kita kepada Tuhan. Karena kita bergantung kepada Dia. Gak berani pokoknya mau ngapa-ngapain tanpa cerita kepada Bapak dulu. Gitu ya. Amin. Pak Nyoman, silakan Pak Nyoman. Orang percaya mendukakan Roh Kudus apabila mereka mengabaikan kehadiran, suara, atau pimpinannya. Baca di Roma 8 ayat 5-17. Mendukakan Roh Kudus membawa kepada penolakan Roh Kudus. KPR atau
Kisah Para Rasul 7 ayat 51, yang seterusnya menghasilkan pemahaman atau pemadaman api roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19, dan akhirnya menghina roh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 29. Tindakan terakhir ini dapat dihubungkan dengan hal menghujat roh, sesuatu yang tidak bisa diampuni. Matius 12 ayat 31. Kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang benar tanpa memiliki teologi yang benar. Di dalam pengertian ini, teologi harus tidak pernah dilihat sebagai ilmu yang abstrak. Ini adalah soal hidup dan mati, bahkan hidup yang kekal dan kematian yang kekal. Apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Sonya, yaitu jadilah kehendakmu, itu juga benar. Soalnya, atau dikuduskanlah namamu. Itu juga benar apa yang saya baca di Alkitab, bahwa hal yang penting diperhatikan di dalam doa dan kehidupan kita ialah pengudusan nama Allah. Di dalam doa dan kehidupan sehari-hari, kita harus sangat memperhatikan nama baik Allah, gerejanya, Injilnya, dan kerajaannya. Melakukan sesuatu yang mencemarkan nama baik Tuhan atau Allah merupakan dosa yang sangat hebat sehingga mempermalukan Allah. Itu sama dengan apa yang Pak Ibu Sonya sampaikan tadi ya. Itu kira-kira tambahan saya, Bu Sonya. Ya Pak, terima kasih. Mbak Erna. Suaranya belum. Suaranya belum. Kali. Ya. Mbak Erna kok wayu ya malam ini. Seker. Rambutnya seker. Dindono. Oh. Kenapa? Banyak minum markisah dia. Kenapa Pak Nyoman? Banyak minum markisah kan. Oh. Lagi musim sekarang markisah. Markisah. Kecut, Pak. Gak apa-apa, Mbak. Markisah Kecut ujung kok pandang. tambah ayu. Banyak vitaminnya ya. Vitamin C. Enggak usum. Apa ya, Bu? Ya kita bergantung kepada Allah. Pengenalan akan Allah membuat kita bergantung kepada Allah. Itu bagaimana itu? Kita bergantung kepada Tuhan, kita ya selalu dekat itu, selalu berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa, bercurhat pada Tuhan, mengenal Tuhan apa ya, bercurhat, berkomunikasi selalu dengan Tuhan, dan pasti Tuhan saat kita lemah Tuhan memberi kekuatan itu. Saat kita ya itu saat kita stres kita berseru memanggil namanya, tergantung, soalnya kita tergantung terus sama Tuhan ya. Amin. Apapun keadaan kita selalu yaitu berseru, berdoa pada Tuhan, karena Bapak kita ya curhat, maksudnya memanggil terus ya seperti kayak kita memanggil Papa kita itu, Bu, dan ngomong bicara gini gitu, Bu, curhat ya wis curhat, Bu. Ya bagus sekali berarti Mbak Ed. Membaca firman ya seperti Mbak Juli tadi, membaca firman, berdoa, selalu memfokuskan pikiran kita pada dalam keadaan apapun, kita harus memfokuskan kepada Allah. Kadang-kadang pikiran kita mempunyai Allah atau mempunyai Bapa, kadang-kadang kita tidak
memfokuskan pikiran kita pada memfokuskan kepada masalah kita. Nah, kita harus mempunyai Allah ya, kita harus memfokuskan selalu pada Tuhan. Itu aja. Amin. Ya, luar biasa Mbak Erna itu. Mbak Erna itu sudah masuk dalam rema-rema firman gitu ya. Mantap. Mantap ya. Jadi paling enak itu memang curhat ke Tuhan yuk. Mbak Erna paling enak itu emang curhat ke Tuhan yuk, gak mungkin bocor ya. Nangis. Gak usah ngomong, nangis tok wis paham. Wis paham. Aduh, hebat sekali ya. Jadi termasuk sudah merasakan dampaknya, dampak bergantung kepada Tuhan. Jadi yang kalau stres, kalau dalam keadaan lemah bisa menjadi kuat, bisa dipulihkan. Karena Bapa kita berkuasa. Kalau kita curhatnya sama Bapa, ya pasti Bapa itu pasti akan menolong. Apalagi kalau kita melakukan hal yang benar gitu ya. Amin. Ayo Don, gonge Dona. Pengenalan yang benar. Kalau Dona kalimatkannya mungkin mengenal Allah yang benar. Karena banyak Allah di dunia ini. Allah huruf kecil maksudnya. Iya kan? Banyak Allah di dunia ini. Tapi ketika kita mengenal Allah yang benar, Allah yang mana gitu, Allah yang mana yang ada di dalam firman yang kita baca setiap hari ya. Allah yang bisa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, bisa membelah lautan, Allah yang bisa mengadakan air di tengah padang gurun, Allah yang membangkitkan orang mati, Allah yang mengampuni dosa, bahkan Allah yang menyatakan dirinya melalui kehadiran Yesus sebagai manusia. Itu dia Allah yang benar, Allah yang harus kita kenal, Allah yang memberikan dirinya melalui kehadiran anaknya untuk datang menebus kita dari dosa, menebus kita menjadi miliknya. Itu dia Allah yang benar yang harus kita kenal, bukan Allah lain. Allah lain itu tidak menyatakan dirinya, Allah lain itu di atas jauh, nggak bisa kita jangkau. Tapi Allah yang kita kenal, Allah yang benar adalah Allah yang memberikan dirinya, membuka dirinya, menyatakan apa yang dia kehendaki, menyatakan apa yang dia mau, menyatakan rencananya kepada kita. Nah, ketika kita kenal Allah yang benar, kita benar-benar kenal, membuat kita tahu apa yang menjadi kehendaknya kan. Kerinduan Tuhan adalah memberkati kita. Kerinduan Tuhan adalah membuat kita menikmati kebaikannya, berkatnya, sehingga ya itu tadi, kita bukannya nggak bisa stres, tetapi kita tidak hidup dalam stres, kita tidak terkungkung, kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi kita bisa lewati masa-masa stres, masa-masa khawatir, masa-masa takut, kita bisa lewati semua karena kita kenal kepada Allah yang benar, karena kita kenal kepada Allah kita yang hidup gitu. Jadi kita kita sangat bisa, bahkan Tuhan mau kita bergantung sama Dia. Tuhan mau Dia jadi andalan, nggak ada yang lain. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ketika ada yang lain yang lebih penting dibandingkan Dia, maka Dia Allah yang menyatakan kecemburuannya. Ketika ada yang lain yang kemungkinan tidak kita sadari itu menjadi berhala, bahkan itu bisa berbentuk keluarga sendiri, pelayanan, bisa jadi berhala dalam hidup kita. Jadi mungkin ketika kita kenal Dia, ketika kita kenal Allah yang benar, kita harus bisa mulai membuat Dia satu-satunya yang terpenting gitu. Terpenting. Apa yang Dia mau, apa yang Dia kehendaki, itu yang kita doakan. Makanya kalau kita berdoa menurut kehendak Tuhan, pasti Tuhan jawab. Begitu kira-kira. Amin. 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 Udah mungkin tambahan sedikit dari saya. Ya, Pak. Tambah. Doa orang Kristen haruslah berhubungan dengan kerajaan Allah.
di bumi sekarang ini dan dengan perwujudannya pada masa yang akan datang. 1. Kita harus berdoa untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya, serta penegakan kerajaan Allah yang abadi di langit baru dan di bumi baru. Wahyu 21 ayat 1. B. 3. Kita harus berdoa untuk kehadiran dan manifestasi rohani dari kerajaan Allah sekarang ini. Hal ini termasuk penyataan kuasa Allah di antara umatnya agar menghancurkan pekerjaan iblis, menyembuhkan orang sakit, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, meningkatkan kebenaran, dan mencurahkan Roh Kudus atas umatnya. Jadi, kekristenan merupakan agama yang diwahyukan. Wahyu Allah merupakan kenyataan dirinya sendiri. Ia membukakan cadarnya yang menghalangi kita untuk mengenal Dia. Kita tidak mengenal Allah secara spekulasi. Allah mengatakan dirinya dengan berbagai macam cara di sepanjang sejarah. Kebodohan manusia disebabkan oleh penyangkalan akan Allah karena hikmat manusia disebabkan oleh karena takut akan Allah. Amin. Demikian misalnya tambahan saya. Amin. Ya, amin. Ya, puji Tuhan. Ini belum jam 8 loh. Jam 19.43. Iya, jam 8 masih kurang seperempat. Waktu itu Dona pas gak hadir ngomong, loh Bugam kok cepet? Iya, cepet. Ayo seberapa jam kita tanya jawab, yang lain boleh. Yang lain seberapa jam. Ngobrol yang apa aja juga boleh. Ngobrol. Bu R, ngobrol apa Bu R? Ngobrol kacamatanya Mbak Dona baru. Resep dari dokter, dapat 150.000 dari BPJS, lumayan sisanya. Di mana Mbak? Diklaimkan di mana? Aku di Hermina. Enggak, optiknya. Oh, terserah. Optik mana saja yang ada tulisan menerima BPJS. Kalau Mbak Dona di mana? Di MOG. Oh. Makanya bagus ya. Interkontinental, puji Tuhan. Jadi itu di 105 kelas 3 ya? Kelas 3 150, kelas 2 200. 250. Kelas 3 200. 200 ya? Oh iya sih, iya betul. Berarti kelas 1 250 apa 300, Bu? 300. 300 ya, lumayan. Aku ya dapat tapi belum tak berangkatkan Ibu, kok gak sempat. Dona, gitu tuh ngantri yo di Hermina. Iya Bu, ngantri. Lama. Itu Pasti ngantri. lumayan. Aku kalau ke Hermina sampai sana sudah 5:30. Masih Sore. 5:30 sudah pagi. Aduh, Senang pagi. Pagi, soalnya dokternya prakteknya pagi kan. Ya itu proses ya. Proses apa ya? Melatih kesabaran. Proses. Tapi dari situ banyak waktu kan untuk aku jadi tahu obrolannya ibu-ibu Malang ini loh. Bahasa halus. biasanya minta rujukan ya? Ya, minta rujukan dulu dari Elisa. Bapak ini kayak klinik itu minta rujukan dari klinik terus bawa ke Hermina gitu. Nah, tergantung. Misalnya kalau aku dari Elisa mau minta ke Malang Eye Center kayak Bu Lili dapat Malang Eye Center boleh. Kalau aku milihnya Hermina. Malang Center itu di mana? Di Jalan Cipto. Oh, dekat toko utama itu loh. Bagus itu Mbak Er. Jauh. Loh enggak, Cipto dekatnya Pasar Kojen itu loh Mbak Er. SMP 3. Polsek. Tempat ngurusin itu loh Mbak Er, lurus dikit. Oh, di sana. Terus Mbak Dona totalnya habis berapa dikurangi 150 gitu ya? Iya, betul. Setelah ketemu dokter di Hermina terus dia kasih surat kan. Hermina keluarkan surat pengesahan untuk pasien BPJS.
terus bawa ke optik mana saja yang ada tulisan terima BPJS, terus kita pilih frame. Kalau ternyata frame-nya lebih mahal ya kita bayar sisanya. Frame-nya sih yang mahal, agak mahal frame-nya. Sama lensa, kalau kayak aku banyak kan, ada silinder, ada minus, ada progress. Aku 3 lensa, jadi ya lumayan. Plus makanya memanglingi pangling yang lihat Dona sekarang, kacamatanya bagus baru. Mbak Dona itu 3 itu jadi 1 kacamata. iya, tapi masih ada yang 3 progress di dimensi. bawah. Kalau Ada yang garisnya. iya ada garis. Kalau yang langsung semua lebih mahal lagi. Aduh, Loh, Mbak, garisnya mecah separuh gini apa kecil di bawah? kecil di bawah, Bu. Nggak pusing ya pakai gitu ya? Enggak, kita harus membiasakan diri aja sih. Iya, aku ya kayaknya kepengen yang begitu. Tapi lebih baik yang sekalian semua, Bu. Iya, itu punya Bu 700-an. Endang. Sekalian Bu semua Endang. itu maksudnya Jadi nggak ada garis lagi. Jadi satu semua. tapi ukuranku nggak bisa kayaknya. Bisa. Bisa. Punya Bu Endang tuh 1 juta berapa? Iya, betul. Ukuranku tuh nggak tahu kemarin sih tahun kemarin mau coba optik lain lagi terlalu tebel. Jadi minusnya banyak, silindernya banyak, plusnya banyak. Masa? Tapi nanti mau dicoba di optik lain ini. Kalau silindernya besar menguntungkan buat kita. Kenapa, Pak? Kalau makan ikan teri jadi besar. Oh, ini kok dua. Kan menguntungkan buat kita. Makan terinya kecil-kecil jadi besar. Oh, ini. Kok bisa, Pak? Teri jadi tengiri. Teri jadi tengiri. Ono nyaman. Itu ya, apa namanya? Kadang-kadang kita mikir ya, katanya kita anak Tuhan, anak raja. Tapi kok masih hidupnya yang gimana gitu ya, masih ngalamin sakit, masih ngalamin harus ngantri, masih ngalamin harus. Tetapi itulah Allah kita, jadi bukan seperti Bapa di dunia yang memberi fasilitas, kemanjaan, walaupun dia kaya ya, tetapi dia mengajar. Bapa kita tuh mengajar kita, mengajar apa yang masih perlu kita pelajari gitu. Dia bukakan kebenaran-kebenarnya, dia bukakan. Tergantung sih sama, kan dia yang paling tahu ya keberadaan kita, tingkat iman kita, kan Bapa kita yang kenal hati kita kan. Dia Allah yang menyelidiki hati. Jadi Tuhan, percayalah, Tuhan tahu bagaimana dia mengajar kita gitu. Tuhan tahu bagaimana dia harus memperlakukan kita, harus mempertemukan kita dengan masalah-masalah apa, supaya melalui masalah itu kita jadi orang yang lebih mengenal kebenaran. Iya kan? Maksudnya Allah kita itu dia selalu bekerja dengan desainnya yang luar biasa. Jadi ada kesulitan apapun nanti ke depannya, misalnya dunia bilang tahun depan gelap, tahun depan itu tanpa harapan, bahaya inflasi, ekonomi resesi global segala macam. Tetapi ketika kita kenal Allah kita yang luar biasa baik, kaya, adil, bahkan mengajar, menuntun, adil dan murah hati. Iya, apapun keadaan dunia, kata anak-anak sekarang nggak ngaruh tuh, kita tetap dalam damai sejahtera. Iya kan? Jadi, karena Tuhan bahkan bisa menjadikan batu jadi roti, sehingga kita tidak perlu khawatir kita akan kelaparan. Kita nggak perlu khawatir kita akan kesusahan, karena janji Tuhan pasti dan amin, ya kan? Amin. Kalau dia Allah Immanuel, dia menyertai kita. Keadaan dunia lagi A, dia tetap menyertai. Keadaan dunia B, dia tetap menyertai. Itulah Allah yang benar yang kita sembah di dalam Yesus. Amin. Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11, Bu Dona. Oke, Pak.
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jadi Amin. Kristus Amin. menjanjikan bahwa Bapa di surga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Dia bahkan mengasihi kita lebih daripada seorang ayah manusiawi mengasihi anaknya. Yang terbaik adalah bahwa Ia memberikan Roh Kudus kepada anak-anaknya sebagai penasihat dan penolong. Lukas Amin. 11 ayat 13 atau Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Yang Pak Nyoman bilang tadi, Dona mau nanya Pak, yang Pak Nyoman bilang tadi soal Roh Kudus berakibat pada penyangkalan Roh Kudus tadi yang Pak Nyoman baca. Awalnya gimana Pak? Tadi Dona agak kelewatan. Yang mana itu? Yang tadi yang apa tuh berakibat pada penyangkalan Roh Kudus apa gimana? Penyangkalan, contoh. Penyangkalan Matius mencemarkan ya. Mencemarkan nama baik bukan? Yang tadi ada apa? Keadaan apa itu yang membuat berakibat kita menyangkal menyangkal Roh Kudus apa tadi sih yang menghujat bukan? Iya. Menghujat. Iya betul Pak. Menghujat ya. Ada kalimat itu tadi. Kalimat ya, sebelumnya. tindakan terakhir ini dapat dihubungkan dengan hal menghujat roh, sesuatu yang tidak bisa diampuni. Yang Matius kalimat 12, sebelumnya 31. Pak, kalimat sebelumnya. Dan sebelumnya mendukakan Roh Kudus membawa kepada penolakan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Yang seterusnya menghasilkan pemadaman api roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Dan berarti yang sebelumnya lagi Pak. Yang sebelumnya lagi berarti akibat dari itu semua kemudian terjadi hal itu gitu Pak. Dapat dihubungkan dengan hal menghujat Roh Kudus, sesuatu yang tidak bisa diampuni. Menghujat ya. Di atasnya sebelumnya lagi yang mengakibatkan itu semua gitu. Ini isinya ini adalah doa Bapa kami di surga ini. Dan tak carikan. Kenapa menghukum dan menanggapi dan menghampiri rasa karunia bergantung pada ketaatan. Kisah Rasul 5 ayat 7. Dan berdoa untuk sakit menyelamatkan orang lain. Terusnya hidup Roh Kudus mempersembahkan tubuh. Iya. Yang mana ya itu ya? Kalimat berarti satu kalimat di atasnya Pak, satu kalimat sebelumnya yang kemudian berakibat kepada penyangkalan. Penyangkalan ya sebentar. Soalnya sih saya tulis kalau baca tidak hafal Mbak. Maksudnya itu ibu itu bagus banget. Meningkatkan kemenangan dan mencurahkan Roh Kudus. Pak, Kisah Rasul 5 ayat piro Pak? 57 ndak ono Pak. Kisah Rasul 5 itu ayat piro tadi? Yang mana itu? Yang Bapak ngomong itu tadi di depan, Kisah Rasul 5 ayat piro? 57 kok gak ono ya? 5 sampai 7 mungkin. 5 Ananias itu Bukan. Bentar sih. Roma sebentar. Ibrani APR 7 ayat 51.
Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Oh, 751. Iya. Loh. Jadi ada maksud Dona ada keadaan yang Ya. kita lakukan yang membuat kemudian kita jadi kalimatnya Pak Nyoman kan jadi kita menyangkali Roh Kudus gitu ya Pak? Iya. Saya ingat. Entar di mana itu entar. Mereka dengan nama baik sebagai Bapa yang dapat menghukum, bertindak, menanggapi yang tergantung pada ini. Kehidupan sehari-hari sangat memperhatikan nama baik Allah gerejanya, melakukan sesuatu yang cemarkan nama baik sehingga mempermalukan, bukan hubungan kerajaan Allah beserta harus kedatangan Kristus kedua beserta menegakkan kerajaan Allah yang abadi langit dan ini. Berkompromi pernyataan kuasa agar memperkerjaan menyembuhkan, menyelamatkan, tingkatkan kebenaran melalui Roh Kudus, mengerjakan kehidupan dan keluarga sesuai dengan rencana yang abadi, mengampuni salah mungkin satu penting mengenai mengasihi dan memberikan Roh Kudus anak-anaknya sebagai penasehat, mengabaikan kehadiran sama pimpinannya. Itu Pak, mengabaikan kehadiran dan pimpinan Roh Kudus membuat kita kemudian jatuh pada keadaan menyangkali Roh Kudus, gitu ya Pak? Kalau yang sini tak baca, orang percaya mendukakan Roh Kudus apabila mereka mengabaikan kehadiran, suara, atau pimpinannya. Roma 8 ayat 5 sampai 17. Iya, itu yang Dona maksud Pak. Iya. Kita mendukakan Roh Kudus membawa kepada penolakan Roh Kudus di Kisah 7 ayat 51 yang seterusnya menghasilkan pemadaman api roh. Nah, itu 1 Tesalonika 5 ayat 19 dan akhirnya menghina roh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 29. Tindakan terakhir ini dapat dihubungkan dengan hal menghujat roh, sesuatu yang tidak bisa diampuni lagi, yaitu Matius 12 ayat 31. Iya. Memang ini biasanya kalau aku nyatet ini mesti saya cek lagi firman-firmannya ini. Sudah cek juga. Iya Pak. Iya makasih Pak. Itu dia yang maksud pemadaman. Ya kita perlu Roh Kudus untuk mengenal Allah. Karena Roh Kudus itu adalah Allah, ya kan? Jadi ketika kita bukan mengaktifkan, tapi ketika kita membiasakan diri untuk bergaul dengan Roh Kudus, kita jadi mudah untuk mengenal Allah itu sendiri karena Roh Kudus adalah Allah. Salah satu definisi dari ketritunggalan ya Pak ya. Jadi kan ini Allah memberi kita Roh Kudus supaya kita kenal. Ada begini, baru dilihat ini kebodohan manusia disebabkan oleh penyangkalan akan Allah, karena hikmat manusia disebabkan oleh karena takut akan Allah. Yaitu penyangkalan akan Allah karena hikmat manusia disebabkan oleh karena takut akan Allah. Kalau kita takut dengan Allah, dia tidak usah menyangkal lagi untuk kekuatan Allah, kan itu maksudnya. Iya. Ya, Roh Kudus yang nolong kita untuk mengenal Allah yang benar, gitu. Roh Kudus yang akan tolong kita mengenal Allah yang benar, gitu. Iya. Makasih Pak. Iya. Halo Bu Christine. Baru masuk ya. Iya. Jadi di Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi syarat mutlak, termasuk syarat mutlak menjadi anak Allah adalah harus dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Nah, ini tadi harusnya saya nyampaikan ini ya, kelewatan. Harus dipimpin Roh Allah, harus hidup. Soalnya Roh Kudus adalah Allah juga yang menyertai kita sampai saat ini. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau tidak ada Roh Kudus? Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Tapi kan kita harus taat pada pimpinan Roh Kudus. Amin. Soalnya kita adalah anak Allah. Gitu ya, Bu Christine. Mama baru masuk Iya. Suaranya Bu Christine dibuka aja Bu. Suaranya. Oh maaf terlambat, baru pulang dari dukun. Ada kegiatan. Saya
Maaf. Ya, Nggak apa-apa. ya, Saya enggak menyimak apa-apa. Enggak apa-apa. Sampai mana, Bu? Baru mulai. Baru mulai. Maaf, Pak Nyoman. Baru mulai. Kalau MK 6:30 sama jam 7 enak jam berapa sih sebetulnya? Kalau online lo ya. Enak jam 7. Jam 7 ya. Malam Bu Erna. Kalau online, kalau onset kan takut pulang malam. Kalau online gini nih kan pulang malam enggak apa-apa di rumah sendiri. Jadi sempat siap-siap apa enggak ke susu-susu gitu ya. Ada baiknya, ada tidak baiknya. Kalau Tidak baiknya baiknya. kalau 6:30 untuk ibu-ibu lebih baik karena makan malamnya lebih awal. Jadi jam 5, jam setengah 6 sudah makan malam. Jadi tidak bisa penuh. Saya jam 6, Pak. Iya, Lucy mesti makannya jam 5 itu udah makan Bu Lucy. Ibu Sulis. Kalau Bu Sulis suka 6:30 atau jam 7? Saya 6:30 Bugem. 6:30, jadi makan malam jam 5. Anak-anak kalau terlalu malam ini otaknya sudah kurang loading. Udah mau habis baterai saya. Udah mau habis baterai. Tapi yang ikut aja, enggak apa-apa. Menyesuaikan. Udah overload ya. Overload. Sesukanya. Ya wes enggak apa-apa. Ini kalau Natalan MK nanti kalau enggak bisa nurut apa? Ngejar. Natalan MK nanti ada yang usul di Parikaton. Parikaton tuh Sawo Jajar 2 agak ke sana. Jadi kekurangannya cuma di makanan masakan Jawa kayak masakan rumah kita gitu. Masakannya kekurangannya. Harus pakai makanan mereka. Kekurangannya maksudnya kenapa Bugem enggak suka masakan Jawa gitu dah? Loh, bukan gitu. Nanti ada yang ngeluh gitu kan. Aku kan ngomong sama Ping gitu. Ping, ini loh pikirku kan mau ajak dia aku sekalian survei. Apa masakannya, Mas? Loh, kok masakannya cateringku jadi. Oh, kurang istimewa untuk perayaan Natal gitu ya, Bugem. Jadi kok masakannya cateringku ya mau mah jadi ngono. Ya, masakan rumahan. Ya, makanan India aja. Makanan India aja. Samosa. Iya, India tak. Jangan nanti yang lain berpikir gitu, nggak apa-apa. Nanti yang lain silakan. Enggak, kalau di sana harus pakai makanan mereka. Iya. Loh iyalah, itu kan warung. Oh, tak pikir bisa sewa tempat aja. Oh bukan, itu warung. Kayak tapi dulu untuk kita di mana itu? Bugem nggak tahu kalau misalnya pada berangkat sendiri nih, gelap nggak sih kalau malam jalan ke situ? Nah, itu sudah aku pikirkan, memang lebih bagus sore. Iya. Di mana itu? Tapi kalau sore Selasa di Sawo Jajar 2 lewat sedikit, Pak. Oh, di rumahnya Bugem aja ya. Warung Parikaton. Jangan, Pak, nanti diprotesin saya di demo nanti saya. Sama siapa? Sama siapa? Sebelah. Hujan dan hujanan tidak jauh-jauh. Di demo sama teman-teman. Bosan. Wah. Juga. Selain itu Pak Nyoman, itu di tengah sawah gitu loh Pak Nyoman. Jadi lokasinya di tengah sawah gitulah. Kalau malam kalau sore ya? Gelap malam. Kalau sore iya harus disurvei malam ya. Kalau sore itu yang kerja belum pulang. Kalau Selasa ya. Kan kita biasa ambilnya Selasa juga. Ya wes sampai dipikirkan nanti kalau ada yang usul tempat, asal jangan terlalu jauh. Bu Sulis bisa datang ya. Kalau Natal ya pasti bisa lah. Nanti nginep rumah Ajuma. Musim hujan juga dipikir Bu, nanti sana basah apa enggak? Kalau di tempat Ibu Sonya rumahnya kan bisa dekat, bisa tidak kehujanan. Di rumahnya gembala lah. Atau misalnya kayak di ayam ria, ayam goreng ria tahu nggak di jalan? Tahu Cipto. Dekat rumahnya Pak ini.
Pak siapa Bu? Sebelah rumahnya Pak Cokro, dekat rumah Pak Cokro. Rumah makan Ria. Iya, di atasnya itu biasa kayaknya bisa disewa. Iya, tapi ya tapi makan situ juga. Iya. Harus makanan situ juga. Iya. Tapi maksudnya kita enggak takut kehujanan kalau di Parikaton itu kan sawah-sawah gitu ya. Waduh, jauh. Tapi terserah sih. Atau di rumahnya Bukem bawa makanan sendiri-sendiri, bagus dikumpulkan, itu bagus macam-macam ya makanannya. Perjamuan kasih gitu ya Pak. Perjamuan kasih itu bagus juga. Ya wes, nanti saya bicarakan sama teman-teman ya Pak. Oke. Baiklah, kita sudahi ya. Ya. Bu apa? Bu Christine nggak dapat buntutnya ini, soalnya udah selesai. Iya Bu, nggak dapat, udah ngikut aja. Nggak apa-apa, ketemu wajahnya aja udah senang. Iya, kita. Cuma dapat sedikit tadi anak-anak Allah tentang kita dari nanti lihat YouTube-nya aja. Oh iya, lihat YouTube-nya. Iya, lihat YouTube-nya. Ya, jadi saya memang berusaha, ini kan yang nulis Pak Dimas. Bagus nih, jadi berusaha sedikit aja, sesuai dengan ini. Siapa tahu nanti berikutnya ada tambahan-tambahan, biar nggak tak ambil semuanya, nanti tahu-tahu ada tambahan. Gitu ya. Ya wes, silakan doa syafaat. Doa syafaat Bu Puji ya Bu. Siapa Bu gantinya? Dona, izin. Izin Bu Puji. Ada yang mau didoakan? Soalnya pokok doanya kosong. Aku aja doa kesehatan. Kesehatan bareng. Kesehatan semua. Keluarga besar MK, Putra Putri. Bu Gem, Bu Bendahara lagi batuk pilek. Sama Pak Martin, Bu. Oh iya. Ya. Salam buat Pak Martin ya Bu Christine. Oh iya Bu, habis besukan saya sudah ketemu. Nanti. Iya Bu, tapi besukannya cuman kita keluarga inti aja Bu. Jadi anak, anak, pokoknya keluarga inti, tapi cuman sebentar aja. Iya, cuman setengah jam aja. Pak Martin udah bisa bahasa Indonesia. Udah bisa bahasa Indonesia belum? Bisa, tapi ya enggak sepintar. Masih campur bahasa Inggris. Boleh pelit ya Bu Christine? Kok cuma setengah jam? Enggak boleh ikut Zoom. Kenapa? Nggak boleh ikut Zoom ngajarin kami bahasa Inggris gitu loh. Loh kan nanti kan kelihatan kalau bawa HP ke dalam gimana? Oh iya. Bawa HP kan ini pakai secret peta umpat. Oh iya ya ampun. Iya. Baik. Bu Christine aja yang ngajari, pasti kan udah pinter dia. Udah dimuridkan 16 tahun. Nggak pinter sekali, Bu. Bahasa Inggrisnya bukan grammarnya itu masih ngalor ngidul. Nanti kalau waktu saya PS, Bu Christine yang kasih ini harus pakai bahasa Inggris. Terus Mbak Dona yang tulis translate-nya. Oh gampang, ada Google Translate. My English is not very good. Oh sama Bu, little I can aku. Grammarnya masih kesana kemari. Daripada grammarku jalan di tempat. Pak Dona malah belajar bahasa Jawa. Belajar bahasa Jawa sama belajar bahasa Ibrani. Bu, bahasa Jawa kalau bahasanya halus saya nggak ngerti ya Bu. Nggak perlu belajar sulit. Aku tahu. Kulo panjenengan udah. Aku tahu sama. Ya wes, Edan. Ada itu aja pokok doanya. Mbak Juni, ada yang mau didoain Mbak Juni? Bu Erna? Enggak. Kesehatan. Oh, anak-anakku ya. Anak-anak ya. Oke. Pak Nyoman, ada yang mau didoakan? Anak-anak sehat, cucu saya sehat. Oke, baik. Itu aja ya. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk
penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Kami hari ini kembali bisa bertemu dalam ibadah MK melalui Zoom. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami masih bisa bersama-sama beribadah MK malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik, waktu yang indah bagi kami. Beribadah bersama selalu merupakan waktu yang indah karena kami bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan, kami bisa sharing firman, kami bisa saling menanyakan keadaan satu dengan yang lain, bertemu muka walaupun melalui Zoom. Kami sudah cukup berbahagia. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini MK kami boleh kami adakan. Syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, dan kami percaya Tuhan terus menyertai kami. Kami akan kembali ber-MK di Selasa depan secara onsite Tuhan. Rencana kami demikian, biarlah Tuhan terus menyertai semua anggota MK Sawoja 3. Makin kami bertumbuh iman kami, makin kami mengenal Tuhan, makin kami mengenal Bapa kami yang benar, mengenal Bapa yang baik, makin kami mengasihi Tuhan dan membuat kami benar-benar hidup dalam kebenaran-Mu, dan kami mengenal Engkau membuat kami makin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus malam hari ini untuk setiap firman yang sudah boleh kami baca, yang boleh kami sharingkan. Kami mengenal Bapa kami mengenal konsekuensi kami menjadi anak Allah, kami mengenal dan bergantung kepada Bapa sepenuh hidup kami bergantung karena Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau penasehat kami yang ajaib, Engkau pemelihara hidup kami. Kami tidak perlu takut akan apapun karena kami adalah anak-anak Allah, pemilik segalanya, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang besar dan ajaib. Kami anak Allah, kami punya hak atas segala berkat dari Tuhan, dan kami tahu ada konsekuensi kami untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah melayani malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Erna, terima kasih untuk Sugeng, terima kasih untuk Pak Nyoman, Ibu Sulis, Mbak Juni, Bu Christine. Terima kasih untuk kehadiran kami semua Tuhan. Kami meminta Tuhan kesehatan Tuhan, pemulihan kesehatan untuk Bu Gem dan juga untuk Bu Sulis. Tuhan kuatkan, pulihkan keadaan kesehatan tubuh jasmani mereka dari batuk, flu, pilek. Tuhan Engkau menolong, menguatkan, ekstra kekuatan Tuhan. Bahkan Engkau memberkati obat-obat yang mereka minum, makanan-makanan yang mereka konsumsi, biar segala kandungan baik dari segala hal yang mereka konsumsi itu membawa pemulihan bagi kesehatan tubuh jasmani mereka hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk seluruh keluarga besar dari MK Sawoja 3 Tuhan, seluruh anggota MK Sawoja 3 bersama dengan semua pasangan, anak, cucu, menantu. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan kami hari-hari ini Tuhan, dengan keadaan cuaca yang demikian ekstrim. Kami minta Tuhan, pagar perlindungan Tuhan ada atas kami, kesehatan ada atas kehidupan kami, jasmani kami kuat. Tuhan, yang sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau memberi kekuatan baru. Kami punya waktu beristirahat, kami punya segala yang kami perlukan untuk pemulihan kesehatan karena Tuhan menolong. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk Pak Martin, suami dari Bu Christine yang sedang menanti grasi. Kami berdoa rencana Tuhan yang terjadi, karena rencana Tuhan pasti selalu yang baik untuk Pak Martin dan keluarga. Kami berdoa, minta belas kasihan Tuhan, tapi di atas segalanya kami minta rencana Tuhan yang terjadi untuk waktunya dan caranya Tuhan, biar itu yang terjadi atas kehidupan Pak Martin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Ibu Christine dengan segala pengharapannya kepadamu. Engkau kuatkan Ibu Christine terus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga Laura. Terus Tuhan, Engkau limpah-limpahkan berkat rahmat-Mu untuk keluarga ini. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak dari Mbak Juni, Rebecca dan adik-adiknya. Tuhan memberkati kehidupan mereka di Surabaya. Mereka yang sudah bekerja, yang kuliah,
Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melindungi pergaulan mereka. Nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu atas kehidupan anak-anak Mbak Juni, Tuhan. Mereka jadi anak berkat bagi Mbak Juni dan Pak Johan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, kami minta Tuhan, Engkau selalu menjagai keluarga kami. Di mana-mana pun mereka berada Tuhan. Suami, istri, anak-anak, cucu, menantu kami, di mana-mana pun mereka berada. Tuhanlah yang melindungi. Kami terbatas, tetapi Tuhan yang kami sembah tidak terbatas. Engkau menolong mereka Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menjagai, Engkau menolong kehidupan tantangan-tantangan yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhanlah yang menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk rencana Natal kami, Tuhan. Rencana Natal MK, kami masih mencari tempat yang baik. Kami minta tuntunan Tuhan supaya kami dapat tempat yang baik untuk bisa mengadakan Natal MK dengan sukacita dari Tuhan, dengan pertolongan dari Tuhan, dengan suasana sorgawi, dengan segala sesuatunya baik adanya Tuhan, sehingga kami bisa merayakan Natal, merayakan kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh sangat baik. Kami minta Tuhan yang menolong, menuntun kami agar terlaksana ibadah Natal kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami minta cuaca yang baik juga. Terima kasih juga dana yang diperlukan, kami percaya tercukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk MK Selasa depan, Engkau memberkati semuanya, segala persiapan yang harus kami kerjakan, biar kami melakukannya dengan segenap hati kami. Dan karena kami tahu segalanya harus kami lakukan seperti untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami berdoa memberkati gereja DSCM, Tuhan memberkati segala persiapan Natal yang ada juga, Engkau memberkati gembala senior, wakil gembala, semua diakon diakonis, leader-leader yang ada, Tuhan memberkati, Tuhan menolong segala persiapan Natal dan perlindungan Tuhan senantiasa ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Kota Malang, kami memberkati Kota Malang, kami mengusahakan kesejahteraannya, karena firman-Mu berkata kami harus mengusahakan kesejahteraan kota kami, di mana Engkau menempatkan kami Tuhan. Kami memberkati pemerintahan Kota Malang, kota yang aman, kota yang dilindungi dan diberkati Tuhan. Bahkan Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Batu, diberkati, dilindungi Tuhan. Ada sejahtera Allah, shalom bagi Malang Raya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kepadamu-lah kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, karena hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami serahkan segala ucapan syukur doa kami ke dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat dari Engkau melalui hamba-Mu. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan juga melindungi kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Nyaman, Bu Suli, Dona. Masa depan onsite ya Mbak? Rencananya gitu ya? Ya, mudah-mudahan kalau sehat semua onsite aja. PS-nya kok Sugeng. Bentar, aku tak lihat. PS-nya kok Sugeng. PS-nya Welly, doanya Pak Herman. Oke. Oh iya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna, Bu Gem, Bu Sulis, Mbak Juni, Pak Nyoman, Bu Christine. Terima kasih. Terima kasih. Kita belum foto. Kita foto. Foto yuk. Oh, belum foto. Pak Nyoman kita foto ya. Ko Iwan tolong ya. Kita foto dengan tulisan MK Sawujati kayaknya biar kelihatan. Oke. Sawujati 3 berubah. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi.
Serang. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan Ya, berkati. God bless you. Melindungi. Itu, Mbak. Tuhan menyertai. Oke, kita live ya. Ya. Oke, dah. 1, 2, 3.